pagi menjelang siang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang akan saya laksanakan dari pendidikan guru penggerak, yaitu sosialisasi untuk modul pertama. Yang akan saya sosialisasikan hari ini cukup di 1.1 dan 1.4 saja. Maten nggih. Next. Untuk mengawali sosialisasi hari ini, kita akan mulai dari modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran KHD. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara sudah sering kita ketahui, istilahnya apa ya, yang paling terkenal sering dibungkit Engarso Suntulodo Tuturi Handayani. Kita sebagai guru insya Allah sudah tidak asing dengan istilah berikut. Nah, Bapak Ibu sudah hafal, sudah tahu artinya semuanya? Enek ngarep di depan memberikan teladan, memberikan contoh bagi anak-anak didik kita. Jadi memang guru itu dituntut selalu baik di hadapan anak-anak, nggih. Lalu aslinya seperti apa? Ketika kita ada di hadapan anak-anak, kita harus selalu memberikan contoh yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan biasanya ditiru. Di Pak Munir nggih. Kemudian ing madya Mamangkarsa, pripun ing madya Mamangkarsa? Di tengah-tengah apa itu? Di tengah-tengah kita selalu berusaha memunculkan ide-ide baru, memberikan hal baru pada anak didik kita agar mereka terhindar dari kebosanan. Jadi sebagai seorang guru dituntut untuk kreatif, Bu. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu ketika belajar ke sekolah niku mboten bosen. Ini baik. Nah, kemudian yang terakhir Tuturi Handayani. Kenapa ini napa? Di belakang nomor di belakang. Nyurung. Iya, mendorong atau memotivasi, nggih. Nah, kita sebagai guru di belakang itu maksudnya kita memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita untuk semakin meningkatkan minat dan bakat mereka dengan keperluan mereka masing-masing, ya. Next, Mbak Ibu. Nah, dalam filosofi KHD ada istilah anak bukan tabula rasa. Mpun nate mireng anak bukan tabula rasa dereng? Sudah tahu? Baru saja. Biasanya Bu, yang kita tahu, kalau saya dulu sebelum membaca modul ini saya tahunya anak itu adalah kertas putih. Kita sebagai guru yang bertugas nulisi gambari sak senenge awake dhewe. Nggih ta? Taunya kita seperti itu. Nah, tetapi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu bukanlah kertas putih. Anak-anak itu bukan tabula rasa, tetapi mereka itu lahir sudah dengan bakatnya masing-masing, sudah memiliki minat masing-masing. Dan kita sebagai guru tugasnya hanya saja bakat minat itu urung ketok, cik samar-samar. Nah, sing pinter gambar lagi seneng ngoret-ngoret seperti itu. Kita sebagai guru tugasnya untuk menebalkan, menguatkan agar minat dan bakatnya itu dapat terlayani, dapat tumbuh dengan maksimal. Nah, dalam filosofi KHD juga anak itu terlahir sudah memiliki, selain memiliki minat dan bakat, mereka juga sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi anak lahir itu membawa dua kodrat. Yang pertama kodrat alam, kemudian yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam di sini, anak itu lahir sudah memiliki lingkungan keluarganya sendiri. Kemudian mereka sudah memiliki bakat mereka sendiri, wis duwe minat sendiri. Itu kodrat alamnya mereka, kembali ke mereka masing-masing. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu pertumbuhan anak kita sesuaikan dengan pertumbuhan mereka di zamannya mereka, ya.
pendidik itu ibarat petani. Laras mboten, Bu? Merasa sebagai seorang petani? Iya, pendidik itu adalah seorang petani. Petani itu ketika dia akan menanam benihnya, entah itu petani jagung, entah itu petani padi, pari, apa yang pertama kali disiapkan? Tanah, lingkungannya, tempat untuk menanamnya. Nah, ya sama. Jadi ketika kita akan meningkatkan atau memaksimalkan potensi anak didik kita, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah lingkungan sekolah kita, lingkungan yang aman, yang nyaman. Jadi anak itu nek di sekolah senang, mereka merasa aman, nyaman. Kemudian setelah tempatnya kita siapkan, nopo? Benihnya, kita tanam benihnya. Setiap anak itu adalah benih, benih unggul mereka masing-masing. Mereka itu adalah benih, sudah memiliki kriteria masing-masing. Jadi biarkan mereka tumbuh dengan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, ketika benihnya sudah kita tanam, lahannya sudah kita siapkan, sudah dipatuli, apa yang kita lakukan? Benih harus ditanam. Kenapa Pak Munir? Dirawat, betul sekali. Jadi dirawat, cara merawat ikan itu nek pari yo, dikek rabuk, dikek banyu sing cukup, nek enek ulere yo dibuat, ngoten nggih. Nah, sama seperti anak-anak, kita sebagai guru hanya bertugas memfasilitasi, membuang penghalang-penghalang yang menghambat kemajuan mereka. Tidak bisa menuntut mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu memanennya. Kalau kita sebagai seorang guru, kita akan panen, kita akan berhasil ketika pendidikan karakter yang kita berikan pada anak itu akan terlihat di masa yang akan datang. Tidak bisa saat ini. Nah, dalam mewujudkan Merdeka Belajar itu kita diharapkan dapat mencapai atau bisa menciptakan anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Sudah dengar profil pelajar Pancasila, Bu? Sudah. Bon, sering nggih? Baru saja. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif, gotong royong, kebinekaan global, kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Diharapkan dengan kita menerapkan pembelajaran yang merdeka belajar, kita bisa menciptakan anak didik dengan profil sebagai berikut. Nah, untuk modul 1.1 saya cukupkan, kemudian kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang menyenangkan, nyenengke, menjaga, melindungi sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak didik sesuai dengan kodratnya. Kodratnya di sini tadi ada 2, nggih. Kodrat apa? Alam dan zaman. Selanjutnya, nah, dalam pencapaian budaya positif sangat diperlukan yang namanya disiplin. Karena suatu budaya itu adalah segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, gitu. Nah, untuk melaksanakan terus-menerus itu tadi kita harus disiplin. Harus betul. Disiplin. Lanjut. Nah, agar tercipta lingkungan yang memiliki budaya positif dibutuhkan kedisiplinan. Dalam pelaksanaan kedisiplinan tadi untuk mencapai budaya positif itu ternyata kita sebagai manusia itu mempunyai 3 motivasi. Jangan baca juga. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Leres? Jadi uangnya aku tak mangkat esok gen dihukum. Sekolah ngaten nggih, gen ora dihukum. Mbak Nova sering kayaknya dulu. Nah, yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan. Nanti anak-anak sering aku garap iki boleh kok berarti tumbasno iki. Itu untuk mendapatkan imbalan. Betul. Oh, bintang. Nah, nanti ada pembahasannya untuk bintang. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melaksanakan kedisiplinan ini. Aku soalnya pengen jadi wong sing sregep. Nah, mereka menginginkan atau menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi berikut, apa yang mana yang ibu bapak ingin supaya tertanam pada anak didik kita? Motivasi nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3, nggih. Nah, di sini ada hukuman versus konsekuensi. Dalam kedisiplinan biasanya tetap ada pelanggaran. Ibu, misalnya harusnya mereka jam 7 sampai sekolahan, setengah 8 baru sampai. Kira-kira apa yang akan kita berikan kepada mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap kedisiplinan? Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan anak-anak atau orang lain terima. Tetapi perlu catatan, hukuman itu adalah keputusan dari satu pihak, dari si penghukum. Tapi kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan yang ia laksanakan. Agar ia tahu bahwa itu konsekuensi saya, berarti dia harus memiliki kesadaran diri, motivasi dari dalam. Konsekuensi itu keputusan bersama. Pertama ada penawaran dulu. Kesalahanmu seperti ini, ada validasi dulu. Kesalahan kamu seperti ini. Terus bagaimana kamu agar kesalahan ini bisa terbayar? Jadi bisa nggih Bu membedakan hukuman dan konsekuensi. Tidak ada paksaan dalam konsekuensi. Kalau hukuman itu dipaksa. Ngoten, nggih. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang penghargaan. Penghargaan itu masuk dalam budaya positif, Bu. Tapi apakah itu hal yang positif atau negatif? Nah, lanjut. Di sini penghargaan itu memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ibu-ibu perlu diketahui ya, penghargaan yang sering kita berikan kepada anak didik kita itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Lalu buatan. Ketika kita memberikan permen untuk sekali perbuatan baik, kemudian besok lagi kasih permen lagi, setelah perbuatan kasih lagi. Kira-kira anak-anak bosan nggak? Bosan bosan. Berarti jangkanya bisa panjang tidak? Tidak. Jadi memberikan penghargaan itu jangkanya hanya pendek, tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa bisa? Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Kenapa? Betul. Penghargaan itu merusak hubungan karena sing entuk bisa melaksanakan itu akan dipuji. Seorang itu piye rasanya? Iri. Kalau dia tidak suka iri sama yang dapat penghargaan, rasanya kan iri, dia nggak suka, maka dia akan merusak hubungan antara temannya itu. Nah, pertama dia akan merusak hubungan pada temannya. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Kenapa penghargaan itu menghukum, Bu? Siapa yang merasa terhukum? Wong itu penghargaan atau terhukum? Yang merasa terhukum siapa? Yang tidak dapat penghargaan. Yang dapat penghargaan senang. Yang tidak dapat penghargaan, dia merasa gagal. Berarti aku orang pinter. Dia merasa terhukum. Seperti itu. Karena penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama, nggih. Kok iso hukuman sama penghargaan hal yang sama? Kan jelas berbeda. Iya toh? Terlihat seperti berbeda tapi sama. Kenapa?
keduanya dilakukan untuk mengontrol perilaku seseorang. Seseorang itu ketika dia diberi hukuman, terkontrol perilakunya, margane di pekewo dengan penghargaan sama, perilaku mereka akan terkontrol juga. Kenapa? Margane pengen penghargaan, dia berangkat pagi pengen penghargaan, dia saling gurunya pengen penghargaan, seperti itu. Jadi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Kenapa? Karena itu dilaksanakan untuk mengontrol perilaku seseorang. Next, ada perbedaan mencolok antara peraturan kelas dan keyakinan kelas di Pak Munir. Peraturan kelas itu bersifat memaksa, terus ya. Yang membuat siapa? Peraturan masuk sekolah jam 7, itu guru apa muridnya? Itu guru. Bersifat memaksa dari satu pihak, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang melibatkan si pembuat dan yang melakukan. Ketika kita sudah yakin, maka tanpa dipaksa kita akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Maka intinya seperti di sini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika seseorang merasa dia terancam dalam hal apapun, maka yang ia butuhkan adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Contohnya, bukan untuk diterima nih, contohnya ada seorang anak yang tiba-tiba meracun gurunya, ngerti-ngerti nangis. Ternyata dia hanya ingin dipuji, aku manggo bandung anyar bu, tetapi bu gurunya cuek. Nah, ada yang seperti itu, jilbabnya anyar, bu, aku udah jilbab anyar, iya. Dia itu butuh cinta dan kasih sayang, butuh diterima. Ketika kita sebagai guru tidak peka di sana, maka kebutuhan cinta dan kasih sayangnya akan terlewatkan, tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Oke, ada penguasaan atau juga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Jadi ketika anak itu nggak suka melakukan kegiatan yang kita laksanakan, ojo langsung mesum ya bu. Kita tanya dulu, kita validasi dulu. Ngopo? Oh ternyata orang seneng gambar. Oh ternyata orang iso ngitung. Makanya nek dijak ngitung, dia mesti udah keluar kelas nangis seperti itu. Kemudian yang terakhir kebutuhan kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Ada 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol adalah posisi kita sebagai guru untuk mengontrol anak didik kita. Ada 5. Yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Sidik-sidik diseneni, sidik-sidik kon nyapu, sidik-sidik dihukum kon ngadeg. Itu berarti kita memposisikan kita itu sebagai seorang guru tapi penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi ada nih bu, entah itu bu guru, entah itu pak guru, cara untuk mengendalikan anaknya, gen gelem garap, gen gelem kayak ini, gen gelem kayak ngono dengan menarik rasa bersalah. Yo mas, bu guru loh, aku harus ngomong aja, sampai kurang sakit loh kalau bu guru kayak gojek dewe. Itu posisi kontrol sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Sering begitu bu? Sering sekali. Oke, saya sendiri juga masih begitu. Maka dari itu kita kan belajar bersama-sama. Jadi pembuat orang merasa bersalah itu akan memanfaatkan rasa bersalah orang lain, sehingga anak tersebut akan memiliki penilaian yang buruk pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman anak kita, anak didik kita. Ayo mas, kayak saya ini kan maksudnya bahasa yang kita gunakan tidak formal. Jadi kita seolah berteman dengan mereka.
ya. Sebagai seorang teman tentu kita akan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Tetapi kekurangannya mereka bisa saja hanya respect kepada kita. Jadi mereka milih-milih. Aku senangnya dulu kalau Bu Ibu kalau aku loh ajak curhat, film, pengertian. Engkau kalau bulas nih, sing ngajar bulas nih, jadi beda persepsi. Nah, jadi ketika kita kontrolnya sebagai teman itu terlalu besar, nanti akan mengakibatkan seperti itu. Anak akan pilih-pilih. Kemudian yang keempat ada monitor atau pemantau. Kalau monitor atau pemantau itu ya guru memantau. Jadi dia tidak apa Bu? Tidak turun tangan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Manajer itu apa Bu? Manajer itu apa? Pemimpin ya Pak. Sini posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol emas. Jadi kita sebagai guru untuk mewujudkan Merdeka Belajar diharapkan memiliki posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Memfasilitasi akan mendukung anak-anak didiknya untuk mencari solusi atas masalahnya. Maka kita orang manajer itu tidak langsung menyalahkan anak didiknya, tidak langsung mengambil keputusan tanpa mengetahui, tanpa adanya musyawarah dulu dengan muridnya. Jadi intinya tidak langsung menjudge anak ini seperti itu. Selanjutnya Mbak Ibu. Nah, restitusi ini sudah masuk yang terakhir Mbak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Lanjut Bu. Ada banyak sekali dibaca sendiri gitu ya. Jadi restitusi itu intinya mengajak kita untuk menyelesaikan masalah anak didik kita dengan cara yang damai, dengan cara menimbulkan kesadaran diri dari mereka, dengan cara penawaran sehingga tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Terakhir nih Bu, segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi Bu, ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, misalnya ngerti-ngerti mereka nangis, apa yang kalian lakukan? Ditekok apa langsung diseneni? Iya, kita menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan identitas anak dulu. Mas, Mbak, kamu kenapa kok seperti ini? Alasannya apa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan dulu. Kok gue untuk kancamu alasannya apa Mas? Yang perlu kita yakini bahwa setiap perbuatan anak itu pasti ada alasannya gitu. Jadi dia ngantem kancane, dia jiwit kancane, jigal kancane, ojo langsung diseneni. Iso baik dia membela diri. Maka dari itu perlunya segitiga restitusi, kita memvalidasi dulu. Kenapa perbuatan ini dilakukan? Alasannya apa? Yang terakhir kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan yang sudah kita buat bersama. Jadi ketika kita membuat keyakinan kami adalah anak yang saling menyayangi, itu keyakinannya kita tanyakan, Mas, sampean keyakinanmu di dalam kelas ya sama temannya bagaimana? Itu saya ngaruh kancane Bu. Nah, seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi intinya kita tidak boleh langsung menyalahkan anak atas perbuatannya, tidak boleh langsung menjudge anak itu nakal, anak itu cerewet, anak itu lain sebagainya. Tetapi kita harus melakukan dulu pendekatan, memvalidasi dulu, kemudian menanyakan keyakinan dan baru melakukan solusi atau memberikan solusi pada permasalahan. Seperti itu Bu Ibu nggih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya masih harus banyak belajar lagi. Mungkin pemahaman saya ada yang tidak pas atau kurang pas, monggo bisa dikoreksi. Intinya Bu, di sini kita belajar bersama gitu nggih. Kita belajar bersama untuk menuju Merdeka Belajar untuk pendidikan di Indonesia. Makaten
Bu, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.